Jadi di video ini gue lagi mau ngebahas Seiko di depan gua, yaitu Seiko SRPD 51K1 atau julukannya 5KX ya. Ini adalah jam tangan kayak reinkarnasi dari Seiko yang udah legendaris, yaitu Seiko SKX, SKX07, SKX09, 013 juga gitu. Memang ini jam tangan sebenarnya bukan jam tangan rilisan terbaru ya, jadi gue sebenarnya agak telat untuk punya jam tangan ini. Ini udah rilis mungkin kayak 4 tahun yang lalu ya, 2019 kalau nggak salah, atau 2020. Jadi gue memang udah agak telat gitu. Nah tapi bukan berarti jam tangan ini udah out of date. Ini termasuk jam tangan menurut gue tetap menarik. Dan gue rasa memang bisa jadi pengganti SKX karena SKX udah di discontinued ya. Ya, jadi sekarang langsung kita bahas dari hal yang paling basicnya nih. Secara tampak seperti ini jam tangannya, kalian bisa lihat ya. Ini typical diver look ya. Ada bezelnya, tuh bisa lihat bezelnya. Ada penunjuk-penunjuknya, kalian bisa lihat ini penunjuknya memang mirip banget sama SKX ya, dimana dia ada segitiga, terus ada bulat-bulat, ada yang agak lonjong segala macam. Dia ada date di bagian jam 3. Penunjuknya bahkan jarum menit sama jarum jam sama persis sama SKX yang udah legendaris gitu loh. Kalau dari tampak samping juga menurut gue ini mirip banget. Dia ini kayak agak curvy gitu sebenarnya sampingnya ya. Berbeda dengan jam tangan ini mungkin agak lebih flat ya, ini lebih curvy, bener-bener kayak SKX banget kalau dari samping. Laknya kalian bisa lihat dia di brush begini, laknya di brushing begini. Dari samping satu lagi, pastinya crownnya di recess di jam 4 gitu ya. Tuh. Gue sih demen sih, ada beberapa orang nggak suka, bilang lebih bagus kalau crownnya di angka jam 3 ya. Cuman gue demen-demen aja, gue bilang sih keren sih. Untuk casebacknya dia shown caseback ini, jadi kalian bisa lihat langsung movementnya. Movement yang dipakai di jam tangan ini adalah Seiko 4R36 yang pasti udah dukung manual winding, hacking, sama automatic. Tuh. Kalau belakang sih finishingnya cuma di polish biasa, jadi nggak ada yang benar spesial. Tuh. Dan brushing berarti cuma di bagian laknya doang nih. Gue juga suka demen sama bezel dia ya, yang geriginya itu kayak ada 2 level gitu tuh, bisa lihat geriginya kayak bertumpuk gitu. Jadi kalau lihat dari samping geriginya memang benar-benar outstanding. Untuk bezel kliknya kalian bisa dengar, ini 120 klik. Suaranya sih nggak gitu nyaring ya, jadi cukup redup suaranya. Tapi ini cukup smooth. Nah, sebenarnya jam tangan ini datangnya bukan pakai strap ini strap karena gue ganti. Dia datangnya pakai bracelet kayak gini. Dari Seiko, ada Seiko tuh. Sebenarnya bracelet biasa sih kalau gue bilang ya, nggak ada yang gitu spesial amat. Tuh, finishingnya tapi oke lah, finishingnya oke gue bilang sih. Untuk braceletnya lumayan bagus sebenarnya. Cuman gue bukan tipe orang yang pakai bracelet, makanya gue ganti ini. Jam tangan ini tebelnya juga sebenarnya nggak gitu tebel ya, 13,4 mm tebelnya. Nggak gitu cangkih juga. Diameternya itu 42,5 mm dan lak to laknya 46 mm. Jadi dari ujung ke ujung sini cuma 46 mm. Dan ini yang bikin gue suka sama Seiko ini karena lak dia itu nggak gitu panjang, terus dia nggak ngatung di tangan, terus dia agak curve gini ya. Jadi di tangan itu dia nggak melebihi tangan gue yang ukurannya kecil. Jadi kalau pakai strap nyaman banget. Mau pakai NATO segala macam, dia nggak akan melebihi ukuran tangan gua gitu. Itu yang gue suka dari jam tangan ini, lak to laknya itu nggak panjang gitu. Tuh. Jadi secara diameter terus lak to lak itu kayak lebih padat kelihatannya. Untuk loom dari jam tangan ini juga ada di bagian penunjuknya plus di jarum-jarumnya nih. Kita coba matiin lampu. Nah, bisa kalian lihat loomnya seperti ini. Tuh. Loomnya menurut gue cukup bagus ya. Memang bukan yang paling terbaik, tapi Seiko di harga segini, ini harga 3,5 jutaan. Ini adalah loom yang oke gitu. Kalian bisa ngandelin loom ini pas malam. Pokoknya kelihatan lah pastinya sih, gue bilang. Sayang banget tapi di loom pipnya ini nggak ada loom pip ya. Jadi bukan loom pip juga. Tuh, nggak ada loom pip. Makanya ini jam tangan sebenarnya lebih dikatakan sebagai desk diver sebenarnya. Selain karena nggak ada loom pip ya, jam tangan ini dibilang desk diver karena dia water resistance-nya cuma 100 meter gitu. Jadi bukan certified diver. Crown-nya juga dia bukannya screw down ya. Jadi kalian tarik ini pun langsung dia berhenti jarumnya nih. Tuh, dia jarumnya langsung berhenti. Terus kalau kalian mau winding ya tinggal putar aja kayak gitu. Selain itu juga dia caseback-nya kan kelihatan ya. Open caseback begini. Jadi pastinya water resistance-nya nggak sebagus kalau caseback-nya tertutup. Ya,
Emang sebenarnya kita zaman sekarang siapa sih yang benar-benar diving pakai jam tangan beneran? Mungkin ada ya, banyak juga profesional diver masih pakai jam tangan Seiko yang Prospex begituan. Tapi buat orang-orang kayak gue yang cuman pakai jam tangan hanya karena looks-nya yang diver begini, memang sebenarnya nggak gitu. Gimana-gimana banget sih, nggak harus 200 meter gitu. Sayang banget sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena ini adalah reinkarnasi dari SKX. Yang SKX sendiri pun water resistance-nya 200 meter gitu. Cuman dia gue ngerasa nggak jadi masalah, ini reinkarnasi karena looks-nya sih. Orang-orang juga suka SKX sebenarnya karena looks-nya ya. Diver watch harga terjangkau, yang looks-nya bagus gitu ya, nggak ngikut-ngikut kayak jam tangan Lazy Homa siapapun gitu ya. Jadi ya punya karakteristiknya sendiri gitu. Oh ya, warna biru di jam tangan Seiko ini itu birunya lebih terang gitu, lebih bright ya. Jadi bukan biru yang tone-nya gelap, ini biru yang tone-nya lebih terang. Gue suka sih pokoknya. Nah ini kalau dipakai di lengan gue yang lingkaran 17 cm ya. Tangan gue memang nggak gede, cuman kebantu dengan lak-tulaknya. Ini lak-tulaknya pas gitu di tangan gue, bener-bener pas, nggak kegedean. Ya, kalian bisa lihat tuh, dia juga gak gitu tebel ya sebenarnya. Jadi nyaman banget untuk dipakai. Mungkin salah satu jam tangan yang paling nyaman yang pernah gue beli gitu. Gue sebenarnya sebelumnya punya Orient Blu-ray 2 ya, dan dia lak-tulaknya menurut gue lebih gede daripada ini kalau nggak salah ya. Jadi berasa kayak jam tangannya lebih gede. Tapi begitu pakai ini, gue berasa lak-tulak dia itu lebih nempel di tangan gue. Jadi kalau dipakai gitu, dia kayak nggak ngatung tuh. Overall gue udah pakai jam tangan ini sering banget, jadi gue udah hampir kenal dengan jam tangan ini ya. Gue suka dia lak-tulaknya pendek, lumnya bisa dipercaya, bisa diandalkan gitu ya. Plus akurasinya menurut gue lumayan oke loh. Memang gue nggak punya alat pengukur akurasi yang plus minus berapa, tapi gue jarang harus nyeting jam tangan ini setelah beberapa minggu. Karena misalnya kelebihan 1 menit atau 2 menit itu jarang gitu. Mungkin agak ada sedikit berubah dikit ya, cuman nggak gimana-gimana banget. Akurasi oke banget, movement 4R36 itu udah bagus gitu. Gue bahkan pakai jam tangan ini ke gym ya, jadi udah gue hampir torture juga sebenarnya. Gue pakai jam itu selalu kasar, gue nggak pernah terlalu sayang-sayang banget, dan masih oke-oke aja gitu, masih berjalan dengan baik semuanya. Baret-baret juga kayak nggak ada, soalnya ini kristal ini setelah gue dia pakai Hardlex Seiko. Terus Hardlex Seiko itu lumayan tangguh. Oke, semuanya mungkin baret halus ada gitu, cuman ya nggak jadi masalah-masalah banget ya. Overall gue sangat rekomen banget nih jam tangan buat kalian misalnya pengen cari desk diver ya, yang looksnya diver, harga 3 jutaan gitu ya. Menurut gue ini adalah pilihannya oke banget, cakep lah pokoknya kalau kalian lihat langsung gitu ya. Oh ya, Seiko juga sebenarnya keluarin jam tangan ini versi lebih kecilnya, kalau salah mungkin cuman kayak berapa milimeter gitu ya, agak lebih kecil daripada jam tangan ini. Jadi kalau kalian misalnya punya tangan lebih kecil dari gua atau pilih jam tangan yang jauh lebih kecil, kalian bisa pilih jam tangan tersebut. Setahu gua harganya emang agak lebih mahal, maksudnya beda 300 ribuan gitu. Ini 3,5, yang satu itu 3,8 atau 3,7 gitu, versi lebih kecilnya. Ya, jadi itulah sedikit review gua untuk si Seiko SRPD 51K1 atau Seiko 5KX. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya nih.